Baik, perkenalkan nama saya Timotius Sebastian dari Universitas Kristen Satyawacana, Prodi Agribisnis 2020. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu klasifikasi Alderman dan Smith-Ferguson. Nah, kemudian beberapa penggunaan data iklim untuk pertanian, apa itu perubahan iklim, dan apa sih kaitannya dengan pertanian, dan terakhir, apa itu adaptasi dan mitigasi. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu klasifikasi Alderman. Nah, dulu ada peneliti dari Belanda bernama Alderman yang tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama dan mengkaji tentang iklim serta vegetasi tanaman di Indonesia. Maksud saya vegetasi pertanian di Indonesia. Nah, klasifikasi ini dibuat karena curah hujan di Indonesia yang tiap daerah itu selalu berbeda-beda curah hujannya. Seperti yang kita tahu, di zaman dulu itu belum tentu ada atau mungkin masih jarang sekali yang namanya irigasi. Nah, klasifikasi Alderman ini dibuat untuk menentukan kapan cocoknya waktu menanam dan juga berapa banyak air yang dibutuhkan pada masa-masa tertentu oleh tanaman yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia, yaitu padi dan palawija. Dan palawijanya itu seperti kacang, jagung, dan juga cabai dan lainnya. Nah, ini tuh juga berkaitan dengan data curah hujan bulanan. Misalnya, di daerah A itu curah hujannya lebih dari 200 mm per bulan. Itu artinya bulan basah. Dan jika di bawah dari 100 mm per bulan, itu artinya adalah bulan kering. Nah, kemudian cara menentukan masuk di kategori apa di segitiga iklim Alderman itu perlu dihitung terlebih dahulu dari bulan Januari hingga bulan Desember selama 10 tahun terakhir untuk data yang lebih akurat. Nah, ini berdasarkan data curah hujan misalnya di daerah A tersebut. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan? Setelah itu dilihat berapa banyak bulan basah yang berturut-turut dan bulan kering berturut-turutnya. Oke, misalnya bulan basah berturut-turutnya itu ada 4 dan bulan kering berturut-turutnya itu ada 2. Anggap saja begitu. Nah, kemudian dilihat nih di segitiga Alderman atau di kriteria klasifikasi iklim Alderman itu. Masuknya di mana? Nah, jadi karena ada banyak tipe iklim Alderman, dari A, lalu B1, B2, lalu C1, C3, lalu D1, D4, hingga E1 sampai E4. Nah, ini bergantung pada bulan basah dan bulan kering berturut-turut gitu. Misalnya, ternyata bulan basah berturut-turut itu ada 4, dan bulan kering berturut-turut itu ada 2. Nah, itu masuknya tuh di kategori mana? Oh, ternyata saat dilihat di segitiga Alderman itu masuknya di kategori D2. Jadi berdasarkan tabel Alderman di D2 itu disarankan 1 kali tanam padi atau 1 kali dalam setahun yang tergantung pada tersedianya air irigasi begitu. Nah, ini juga perlu diingat, klasifikasi iklim ini memang untuk iklim di Indonesia, tapi untuk lebih spesifiknya itu untuk penggunaan di bidang pertanian padi dan palawija gitu. Nah, lanjut yang berikutnya itu ada klasifikasi yang kedua. Klasifikasi iklim kedua yang kita pelajari ini adalah Smith dan Ferguson. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson ini pertama-tama kita harus mengetahui dulu siapa sih Smith dan Ferguson itu. Nah, jadi klasifikasi iklim Smith dan Ferguson ini mulai dikembangkan itu pada tahun 1950. Nah, Smith Smith sendiri itu adalah guru besar dan pejabat direktur Lembaga Meteorologi dan Geofisika di Jakarta. Nah, sedangkan Ferguson itu dia seorang guru besar pengelolaan hutan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada saat itu. Nah, klasifikasi Smith dan Ferguson ini dan klasifikasi Alderman itu punya kesamaan, yaitu datanya berdasarkan curah hujan bulanan. Tapi bedanya untuk Alderman itu berkaitan dengan padi dan palawija, sedangkan versi Smith dan Ferguson itu berkaitan dengan perkebunan dan kehutanan. Nah, jadi untuk penentuan bulan basah dan bulan kering itu di klasifikasi Smith-Ferguson untuk bulan basahnya itu dia berbeda juga dengan
klasifikasi Oldeman. Nah, dimana kalau bulan basahnya itu lebih dari 100 mm per bulan, dan bulan keringnya itu kurang dari 60 mm per bulan. Selanjutnya, untuk perhitungan dari klasifikasi Smith dan Ferguson itu berbeda dengan klasifikasi Oldeman juga. Nah, kalau misalnya klasifikasi Oldeman itu kan tadi mencari bulan berturut-turutnya, bulan basah dan bulan keringnya. Nah, kalau klasifikasi Smith dan Ferguson ini, dia itu yang dicari itu perbandingan Q antara rata-rata dari jumlah bulan kering yang dibagi dengan rata-rata jumlah bulan basah, setelah itu dikali 100%. Kita ambil contoh lagi seperti yang tadi. Nah, misalnya diambil data curah hujan di daerah B dalam waktu 10 tahun terakhir. Setelah itu dilihat dari bulan Januari hingga bulan Desember, itu ada berapa banyak jumlah bulan basah dan bulan keringnya. Nah, misalnya di daerah B ini, jumlah bulan keringnya dari Januari sampai Desember itu ada 7. Lalu bulan basahnya itu ada 3. Setelah itu, kita pakai perhitungan yang tadi, rumusnya, yang mencari Q. Nah, bulan kering dibagi dengan bulan basah, lalu dikali 100%. Nah, 7 dibagi 3, lalu dikali 100 itu hasilnya 175%. Lalu kita tinggal lihat nih di segitiga iklim dari Smith dan Ferguson. 175% itu masuknya di tipe iklim apa? Karena ada tipe iklim A sampai H yang akan disesuaikan dengan nilai Q yang ada yang berbentuk dalam persen. Nah, ternyata nilai Q itu 175%, itu masuknya itu di tipe iklim F, yaitu di daerah kering atau hutan sabana. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan mau menanam apa. Nah, pertama dalam menggunakan data atau informasi iklim, kita itu perlu mengetahui dulu informasi iklim. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan informasi iklim? Nah, untuk dapat mengetahui informasi iklim itu, kita dapat mengetahuinya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sama halnya dengan klasifikasi iklim Oldeman dan Smith-Ferguson, mereka juga menggunakan data yang ada dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lalu, oleh karena itu, kita akan dimudahkan dengan diperolehnya data informasi iklim dan curah hujan. Misalnya, di daerah ini kalau misalnya hujannya itu model seperti ini, itu cocoknya ditanami dengan tanaman apa, dan juga setiap bulan apa, begitu. Nah, curah hujan itu kan termasuk bagian dari iklim, sama seperti temperatur dan juga suhu dan juga kelembapan. Untuk daerah yang miring dan daerah yang rawan erosi, data tingkat erosi itu bisa digunakan untuk menilai kesesuaian lahan tersebut untuk komoditas yang cocok ditanam, untuk diambil hasil produksinya, lalu informasinya seperti radiasi matahari, curah hujannya, juga temperaturnya, kelembabannya, tekanan air, dan bisa juga tekanan udara yang digunakan untuk menganalisis indeks kekeringan dalam suatu wilayah. Jadi kita tuh bisa tahu dengan wilayah potensial kekeringan air. Hal ini tuh bisa digunakan kalau misalnya untuk merencanakan penentuan dalam pola tanam dan juga dalam perencanaan irigasi. Nah, pada daerah irigasi yang bagaimana kemudian debit air berapa, lalu dibuka tutupnya juga berapa kali dalam sehari, supaya airnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi nggak terbuang dengan sia-sia aja gitu. Nah, untuk itu ada perhitungannya dengan rumus USLE atau Universal Soil Loss Equation. Rumus ini itu untuk menghitung kehilangan tanah secara universal dengan rumusnya USLE sendiri. Itu adalah A sama dengan R dikali K dikali L dikali S dikali C dan dikali P. Di mana A-nya itu adalah tanah yang hilang karena erosi dihitung dalam jumlah ton per hektar dalam setahun. Nah, jadi R, K, L, S, C, dan P itu tuh faktor penentu kehilangan tanah. Dan bobot mereka itu semuanya sama.
Artinya dalam level yang mempengaruhi kehilangan tanahnya itu juga sama. Begitu. Nah, kembali lagi pada rumusnya. Pertama, R itu faktor erosivitas hujan. Jadi hujan yang datang ke suatu daerah yang diamati itu butirannya hujannya itu sebesar apa. Lalu kalau misalnya semakin besar pasti kan saat menghantam tanah itu juga akan menghancurkan tanah lebih besar atau lebih banyak, dan otomatis yang tanah yang hancur itu akan terbawa oleh air, dan menjadi erosi. Nah, nilai R itu ditentukan oleh besarnya butiran hujan dan frekuensi itu dalam menentukan erosivitasnya. Semakin tinggi nilai R, kemungkinan hilangnya tanah itu akan semakin tinggi juga. Disinilah peran dari data iklim. Nah, untuk yang lain seperti faktor K itu tuh berkaitan dengan tanah. Lalu L berkaitan dengan bentuk lahan, C itu berkaitan dengan vegetasi di lahan, lalu P itu berkaitan dengan tindakan konservasi yang dilakukan, lalu juga itu semua eh, bukan yang ingin disampaikan karena fokusnya itu adalah di yang R gitu. Nah, jadi pas udah ketemu nilai A-nya itu baru bisa ditentukan daerahnya itu memiliki resiko erosi yang tinggi ataupun resiko erosi yang rendah gitu. Selanjutnya, informasi iklim itu juga bisa digunakan untuk evaluasi kesesuaian dari lahan tersebut. Misalnya, nah, di daerah yang dataran tinggi itu pasti kan berbeda dengan daerah dataran rendah dari perbedaan iklimnya yang sangat mencolok kan pasti. Kalau dataran tinggi itu kan pasti dingin dan di dataran rendah itu pasti lebih panas. Nah, supaya sukses dalam mengembangkan komoditas itu pasti memerlukan evaluasi kesesuaian lahan. Seperti data ketinggian yang ada, lalu kaitannya dengan suhu di tempat ketinggian berapa bertambah atau berkurang, itu ada data suhu. Nah, intensitas hujan maksudnya, lalu tingkat erosinya juga, lalu biasanya lagi kalau udah ada data suhu itu, data ketinggian itu udah nggak terlalu dipakai lagi ya, karena itu kan hampir mirip. Nah, ini semua itu bisa dihitung dengan rumus ataupun juga software. Lalu nanti itu bisa ketahuan komoditas ini tuh cocok nggak ditanam di daerah sini. Kalau misalnya nggak cocok itu apa yang jadi faktor pembatasnya. Nah, kalau misalnya faktor pembatas itu sendiri bisa jadi tanah atau misalnya juga iklim. Nah, kalau misalnya sudah iklim ya berarti udah nggak bisa diapa-apain lagi karena kan kalau iklim itu udah nggak bisa diatur lagi kecuali memang kalau misalnya memaksakan pengen di situ nanam yang harusnya di daerah lebih dingin tapi ditanami di dataran rendah ya mau nggak mau pakai greenhouse, tapi itu kan juga terbatas begitu. Jadi lebih baiknya disarankan untuk menanam komoditas yang lain. Setelah itu dalam pertanian itu juga dibutuhkan neraca air yang maksudnya itu ada tersedia atau tidaknya air di bulan-bulan tertentu. Nah, jadi informasi dari iklim itu juga digunakan untuk analisa neraca air dan perencanaan irigasi gitu. Dengan menghitung neraca air menggunakan perencanaan air turn weight, ini menyangkut dengan berapa banyak air yang turun ke bumi dan yang hilang dari bumi melalui proses penguapan. Nah, ini tuh biasanya dapat berupa data yang dihitung bulanan maksudnya, dan juga peluang curah hujan 75% itu dihitung dari bulan Januari sampai dengan Desember. Lalu bisa dihitung ETP-nya atau evapotranspirasi potensialnya. Setelah itu, curah hujan dapat dikurangi dengan ETP. Kemudian APWL atau kehilangan air potensial terakumulasinya, lalu KAT, kadar air tanah, lalu delta KAT, di mana pengurangan KAT tahun lalu dengan tahun sekarang, lalu ETA, kadar air tanah aktual. Setelah itu baru kita bisa tahu defisit dan surplusnya. Nah, setelah menghitung neraca air tadi, itu baru dalam
penggunaannya itu bisa dipakai untuk menghitung indeks kekeringan. Selanjutnya itu bisa untuk dapat menentukan pola tanam dengan dibandingkan surplus dan defisit air sama kebutuhan bulanan dari tanaman. Kalau misalnya defisit artinya ya harus menggunakan irigasi begitu. Lanjut pada perubahan iklim, di bumi itu ada berbagai kondisi gas seperti CO2, metana, ozon, N2O. Nah, itu semua tuh berfungsi untuk menyerap panas sinar matahari, lalu diteruskan ke permukaan bumi, tanah, dan udara. Jadi, bumi kita ini menjadi hangat karena pantulan sinar matahari yang melewati atmosfer, lalu ditangkap, nggak bisa dipantulkan kembali ke udara, jadi terperangkap di bumi. Nah, oleh karena itu, saat malam hari, walaupun dengan ada matahari, bumi kita itu akan tetap hangat. Seiring perkembangannya zaman, manusia itu kan menggunakan minyak bumi. Lalu, minyak bumi itu dihasilkan menggunakan minyak bumi dan juga batu bara. Nah, minyak bumi dan batu bara itu kan asalnya itu sebenarnya dari sisa-sisa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan untuk uh, kebutuhan seperti transportasi, rumah tangga, industri, bahkan pertanian pun juga menggunakannya. Nah, kenapa hewan dan tumbuhan itu bisa menjadi bahan bakar? Oh, ternyata karena hewan dan tumbuhan itu mengandung karbon. Oleh karena itu, bisa menjadi bahan bakar. Begitu. Setelah menjadi bahan bakar juga menghasilkan karbon dioksida. Nah, berikutnya ada sampah organik yang manusia hasilkan juga. Nah, itu tuh ternyata mengandung gas metana, lalu karbon dioksida dan juga amonium. Nah, dari mana kita tahu kalau misalnya ada kandungan seperti itu dari dalam sampah organik? Hal ini tuh ditandainya dengan bau busuk yang menyengat yang keluar dari sampah tersebut. Lalu berikutnya itu ada peternakan besar itu yang tidak terkelola dengan baik. Maksudnya kan kalau ada juga lah peternakan-peternakan nakal yang pengelolaannya itu kurang baik dan kotoran-kotorannya itu kan misalnya kurang terkelola, itu menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Nah, gas-gas yang sudah disebutkan tadi itu fungsinya itu menyerap sinar matahari. Dan kalau misalnya menyerap terus dan semakin banyak gas itu ada, pasti kan sinar matahari itu akan diserap juga semakin banyak. Nah, ini tuh pasti akan menumpuk dengan cepat dengan seiring kemajuannya manusia, peradabannya manusia. Ini tuh yang akan menyebabkan suhu bumi akan terus cepat meningkat dan terjadi perubahan iklim. Sedangkan hutan yang memiliki fungsi sebagai pengubah karbon dioksida menjadi oksigen supaya bumi menjadi lebih sejuk, itu semakin berkurang karena penebangan liar dan juga hingga pembukaan lahan yang digunakan untuk industri ataupun perumahan maupun hal lainnya. Nah, kembali lagi ke kenaikan suhu. Nah, suhu yang meningkat tentu akan membuat es di kutub itu mencair. Kalau misalnya es di kutub itu mencair, artinya itu air akan menyebar kemana-mana karena sifat air itu seperti yang kita tahu kan mengisi ruang. Nah, tentu es yang mencair itu dalam jumlah banyak, dalam waktu yang lama juga akan datang hingga ke tempat yang tropis. Jadi kejadian peningkatan suhu ini tuh mempengaruhi kutub dan bagian tropis juga. Nah, yang menjadi permasalahan lainnya itu air itu berkaitan dengan siklus hidrologi. Jadi, misalnya salah satu penanda perubahan iklim itu berubahnya distribusi curah hujan dan juga intensitas curah hujan. Jadi yang sangat mempengaruhi perubahan iklim itu sebenarnya peningkatan suhu lingkungan dan juga perubahan intensitas serta distribusi curah hujan. Nah, perubahan iklim dan pertanian itu sama-sama memiliki dampak satu sama lain. Kalau misalnya perubahan iklim itu jelas, pasti dampaknya ke produksi pertanian kan.
Misalnya di 20 tahunan yang lalu di daerah ini tuh cocok untuk ditanam kentang, tapi seiring tahun berganti, lalu tahun berganti pasti suhu juga naik karena hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Itu bisa jadi daerah ini tuh udah tetap menghasilkan kentang, tapi kentang yang kurang optimal dibandingkan 20 tahun yang lalu. Nah, selain itu juga orang pasti tuh bingung mau kapan menanam karena curah hujan yang jadi tidak teratur. Lalu untuk pengaruh pertanian yang berdampak itu dalam merubah iklim seperti penggunaan mesin pertanian yang masih menggunakan bahan bakar, kotoran ternak yang tidak dikelola dengan baik, dan lainnya, itu tuh akan terus mempengaruhi peningkatan gas rumah kaca. Nah, kaitan dari perubahan iklim dan produksi tanaman itu bisa seperti peningkatan gas CO2 itu nggak selalu punya dampak positif di proses fotosintesis. Karena ini tuh kembali ke tanaman lagi. Misalnya tanaman eh, kayu keras, tanaman tahunan, itu kembali ke jenis tanamannya lagi. Nah, kemudian daerah tropis itu akan jadi semakin panas karena peningkatan suhu. Ini imbasnya itu bakal banyak dalam setahun hari yang nggak cocok buat budidaya tanaman karena suhunya itu terlalu tinggi. Lalu suhu tinggi itu juga jadi penghambat fotosintesis. Lalu misalnya tanaman yang suhunya rendah ditanam di daerah panas itu bakal cepat kerdil. Lalu di daerah yang kering itu bakal lebih kering dan lebih kering yang basah itu bakal makin basah. Lalu produktivitas tanaman itu juga bakal ditentukan sama teknologi kedepannya atau perbaikan agronomis. Lalu yang terakhir itu bisa dengan pola tanam baru sama materi genetik yang lebih toleran dengan suhu yang tinggi. Oke, di topik terakhir itu ada adaptasi dan mitigasi. Nah, di topik terakhir ini, pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu adaptasi dan juga mitigasi. Nah, kalau adaptasi itu artinya menyesuaikan dan mitigasi itu artinya mengurangi resiko. Pertama, konsep adaptasi itu kita harus tahu dulu. Nah, konsepnya sendiri itu yang harus disesuaikan adalah sistem pertaniannya yang harus disesuaikan dalam sistem pertanian saat ini menurut dengan kondisi yang sudah berubah. Nah, kalau misalnya udah ada kenaikan suhu nih di suatu daerah, pasti di 3 sampai 10 tahun lagi tuh bisa jadi udah nggak cocok dengan tanaman yang saat ini tuh ada. Nah, ada beberapa elemen pertanian yang harus beradaptasi, seperti tanah dan air, tanaman dan ternak, kemudian ekosistemnya. Nah, untuk ekosistem sendiri itu ada komponen yang yang punya fungsi positif dan juga negatif. Komponennya itu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen biotiknya sendiri itu pasti akan berdampak juga karena adanya perubahan iklim. Makanya, ekosistem supaya bisa berfungsi maksimal itu dapat dibuat lanskap pertanian. Nah, berikutnya ada lagi kualitas pangan dan keamanan yang kualitasnya itu dari produksi masih baik atau tidak karena perubahan iklim. Lalu kemudian struktur lahan yang berkaitan dengan lanskap itu juga harus diperhatikan, seperti baiknya ditanam apa yang cocok, atau lebih baik ditanam tanaman untuk menahan erosi mungkin. Jadi harus pintar dalam memilih tanaman apa yang ingin dipilih. Yang terakhir itu yang nggak kalah penting itu kondisi sosial ekonomi dari para petani, seperti pendapatan dan keuangan petani yang harus beradaptasi karena ada kemungkinan juga kan dapat terjadi yang namanya gagal panen. Jadi petani itu harus bisa manajemen keuangannya. Nah, untuk Kementan sendiri itu juga membuat program adaptasi kayak perbaikan pengelolaan air atau sistem dan jaringan irigasi, lalu pengembangan teknologi panen air, ada juga peningkatan efisiensi penggunaan air, lalu juga pengembangan jenis tanaman yang toleran terhadap suhu tinggi, lalu kekeringan maupun genangan. Kemudian ada teknologi
pengelolaan tanah dan pertanaman yang meningkatkan daya adaptasi tanaman itu seperti tanaman penaung, atau dalam hal pembajakan. Kalau misalnya dalam hal pembajakan, misalnya kita membajak tapi jangan dibajak semua, karena kalau misalnya semua dibajak tapi belum tertanam kan tanah yang sudah terbajak itu akan lebih cepat mengering begitu. Lalu penggunaan tanaman penutup tanah dan juga lainnya. Lalu berikutnya itu ada pengembangan teknologi silase atau pemrosesan pangan ternak untuk mengatasi langkah pakan ternak gitu. Lalu ada juga integrasi tanaman ternak, dan yang paling terakhir itu ada sistem perlindungan usaha tani dari kegagalan akibat perubahan iklim. Selanjutnya itu selain adaptasi seperti yang tadi saya jelaskan, ada juga mitigasi. Nah, mitigasi itu kan untuk mengurangi resiko. Nah, resiko yang dimaksud di sini itu dampak dari perubahan iklim. Salah satu penyebab perubahan iklim itu kan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, itu ada emisi gas rumah kaca. Nah, itu menyebabkan curah hujan itu tidak menentu karena kenaikan suhu dan siklus hidrologi yang terganggu. Untuk program mitigasi yang dibuat oleh kementerian itu berupa penggunaan varietas padi rendah emisi seperti CH4 atau metana, kemudian pengelolaan irigasi sawah, lalu juga optimasi lahan tanpa bahan bakar, optimasi lahan tanpa bakar lahan, lalu pengembangan perkebunan pada lahan non-hutan dan lahan yang sudah terdegradasi, dan yang terakhir itu adalah pengelolaan pemupukan.